Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Sekilas Info. Sudah mendapat status blacklist atau senarai hitam di Malaysia, tapi tetap mencoba masuk ke negara Malaysia adalah sebuah pelanggaran besar terhadap hukum dan perundang-undangan di Malaysia. Saat ini banyak beredar iklan-iklan di media sosial, entah itu Facebook, Instagram, atau TikTok yang mengatakan katanya bisa memasukkan orang ke Malaysia walaupun sudah blacklist melalui jalur depan. Jelas, hal ini mustahil terjadi. Tidak akan ada orang blacklist yang lolos melewati jalur resmi masuk ke Malaysia. Karena undang-undang di Malaysia ini dengan jelas mengatakan yang copnya RAI selamanya seumur hidup tidak akan bisa masuk Malaysia, dan yang cop BLI bisa masuk Malaysia setelah masa blacklist selesai. Jika ada yang mengiklankan masuk Malaysia dalam status blacklist Anda aktif, yakinlah Anda akan dimasukkan melalui jalur ilegal dan besar kemungkinan Anda akan tertangkap oleh pihak imigresen Malaysia dan Anda akan berakhir dengan mendekam di penjara. Hal ini terbukti melalui berita berikut ini. Sebuah sindikat besar penyelundupan pendatang asing tanpa izin yang turut didalangi oleh 2 oknum pegawai imigresen negara ini berhasil diringkus. Ini benar-benar kacau ya. Ada oknum imigresen Malaysia yang ternyata terlibat dan juga bermain dalam hal ini. Operasi ini disebut sebagai operasi seludup hitam yang dijalankan oleh 18 pegawai dari bagian perisikan dan operasi khas Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya berhasil mengekori kegiatan sindikat ini pada jam 6 pagi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Sri Hairul Zaimi Daud berkata, sindikat tersebut dipercayai menyelundupkan masuk pati warga Indonesia yang pernah dikenakan tindakan atau hukuman serta telah disenarai hitam atau blacklist oleh pihak imigresen dan dilarang keras memasuki wilayah negara Malaysia dengan alasan apapun. Pada hasil serbuan dan tangkapan ini, imigresen berhasil menahan 2 dalang atau tekong warga tempatan yang berperan sebagai transporter yang berusia 34 tahun dan 49 tahun dan sejumlah 25 orang pati warga Indonesia yang baru diselundupkan masuk Malaysia dan diangkut menggunakan sebuah bus. Pati warga Indonesia yang ditahan terdiri dari 13 lelaki dan 12 orang wanita berusia antara 24 tahun hingga 41 tahun, dan dari hasil siasatan mendapati sindikat ini mulai beroperasi sejak pembukaan kembali perbatasan Malaysia pada tanggal 1 April 2022 yang lalu. Jadi modusnya ini adalah memasukkan warga Indonesia yang sudah blacklist. Para pati ini akan dikumpulkan di Batam. Lalu mereka akan dinaikkan feri untuk menuju ke Singapura. Lalu akan dilanjutkan masuk ke Malaysia melalui pintu perbatasan Malaysia, yaitu lewat Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor. Namun sebelum mereka dibawa masuk ke negara ini melalui pintu perbatasan di Kompleks Sultan Abu Bakar itu, secara bertahap mereka akan dinaikkan ke sebuah bus di Larkin Sentral, lalu akan dibawa ke Terminal Bersepadu Selatan atau TBS. Nah, 2 orang oknum pegawai imigresen ini tugasnya adalah mereka akan berjaga di counter imigresen dan lalu para pati akan dilepaskan masuk ke Malaysia tanpa melalui proses pemeriksaan apapun dan akan mendapatkan cop palsu di dalam paspornya, yang cop palsu ini diberikan oleh pegawai imigresen itu. Nah, ini nih awal mula Anda yang punya paspornya disobek oleh agennya. Ya itu tadi, karena cop Anda itu adalah cop palsu karena Anda masuk ke Malaysia secara ilegal. Dari hasil siasatan itu juga, sindikat ini memberikan harga untuk masuk secara ilegal sebesar antara RM5.000 hingga RM8.000 bagi setiap pati, dan didapati sejak April lalu kurang lebih sekurang-kurangnya sudah ada 600 orang pati yang telah diselundupkan oleh sindikat ini ke Malaysia, dan sindikat ini telah berhasil meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta ringgit dalam kurun waktu sejak April lalu. Wah, sungguh bisnis gelap yang sangat menggiurkan ini ya. Kalau pendapatannya berjuta-juta ringgit seperti ini, pasti bikin gelap mata lah. Dan saat ini 2 orang oknum imigresen yang terlibat itu sudah ditahan. Kemudian 2 kendaraan yang dipakai juga dalam bisnis haram ini, yaitu 1 buah Toyota Avanza dan sebuah bus juga
juga sudah turut disita. Dan juga para pati yang ditahan akan disiasat mengikuti Section 36 Akta Imigresen 1959/63, manakala 2 tekong warga tempatan serta 2 pegawai imigresen itu tadi akan disiasat mengikut Section 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Wah, sudah ada 600 orang pati Indonesia nih yang sudah ada di Malaysia melalui sindikat ini. 600 orang ini jumlah yang sangat banyak loh. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kemarin ada nggak nih penonton saya yang masuk dengan cara lewat Batam ke Singapura, lalu masuk lewat Johor dan paspor Anda tidak dicop, atau kalaupun dicop paspor Anda disobek? Ada nggak penonton saya yang seperti itu? Jika ada, maka Anda harus berhati-hati. Kemungkinan Anda salah satu orang yang diselundupkan oleh sindikat ini. Tentu data-data Anda sudah dipegang oleh imigresen Malaysia. Mereka yang ketangkep tadi itu kan pasti akan buka mulut ya, pasti mereka akan memberikan informasi dan akan membeberkan siapa-siapa saja yang sudah mereka masukkan. Siapa namanya, berapa nomor paspornya, berapa nomor teleponnya, dan mukanya ini juga pasti sudah ada tuh di tangan imigresen. Dan jika Anda tertangkap, Anda pasti juga akan masuk tahanan depo imigresen. Apalagi Malaysia ini wilayahnya tidak sebesar Indonesia. Mau bersembunyi dimanapun juga, suatu saat pasti ketahuan. Dan Anda yang masuk ilegal juga tidak akan bisa pulang karena Anda tidak ada cop masuk ke Malaysia. Anda mau mengaku-ngaku paspornya hilang atau lalu buat SPLP juga tidak akan bisa. Imigresen itu bukan institusi main-main. Mereka punya data siapa-siapa yang masuk resmi dan siapa-siapa yang masuk lewat belakang secara ilegal. Dan saya tidak bisa berkata-kata manis-manis untuk membuai-buai Anda. Salah tetap salah. Saya juga tidak bisa membantu dan tidak ada siapapun bisa membantu Anda pulang secara resmi. Anda masuk lewat belakang secara ilegal, ada sanksi dan hukumannya karena Anda telah masuk melalui jalur yang salah. Baik, sekian sekilas info mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.